Giliran Mu Chen bertarung menghadapi naga langit harimau. Awalnya Mandela dan para tuan melarang Mumu menghadapi binatang itu, melihat kesenjangan kultivasi mereka. Namun Mumu tetap gigih ingin menghadapinya. Dia memiliki ide untuk membakar garis darah binatang itu dengan api pagoda yang sudah lama tidak digunakan, mengingat peringatan dari Lingxi. Kini Mandela semakin penasaran, bagaimana mungkin Mu Chen memiliki pagoda seperti klan pagoda kuno. Menerobos arai. Api emas berkobar di menara pagoda besar. Di dalam api itu, tubuh harimau naga langit mulai membesar lagi, dan aura menakutkan yang ganas menyapu, mengguncang menara, yang mulai bersenandung dan bergetar. Dengan garis keturunan naga langit di tubuh harimau yang disulut oleh api naga langit, kekuatan harimau naga langit melonjak dengan cepat. Pada saat ini, bahkan Tuan Asura akan tersudut. Di luar platform pertempuran, Lord Bloodhawk dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan, karena mereka bisa melihat bahwa alasan mengapa kekuatan Heavenly Dragon Tiger tumbuh, adalah karena Mu Chen. Meskipun mereka tidak memahami niat Mu Chen, mereka tahu bahwa dia tidak bodoh. Makanya, dia pasti punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Namun, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia takut atau tidak menyebabkan situasi berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Tuan-tuan lainnya merenungkan ini dengan panik, sementara Mu Chen mengamati menara pagoda besar dengan cermat. Dia bisa merasakan energi spiritual yang semakin ganas dari harimau naga langit. Jika dia bentrok dengannya secara paksa, bahkan jika dia memiliki tubuh naga Phoenix, akan sulit baginya untuk menahan dampaknya. Harimau naga langit sudah sangat dekat untuk menjadi penguasa kelas ke-7. Peningkatan kekuatan ini agak mengejutkan, tetapi Mu Chen tidak panik. Sebaliknya, kilatan cahaya melintas di matanya yang gelap, menyerupai pusaran air lubang hitam. Mengaum, meskipun rasionalitasnya tampaknya telah hilang, harimau naga langit jelas menyadari bahaya saat ini. Segera, itu menggeram dan meraung dengan keras, lalu menyerbu ke depan dengan cara yang kejam. Kemudian, dengan satu pukulan brutal, dia menyapu ke menara pagoda besar. Gemuruh, pukulan itu menyapu seperti badai, bahkan menyebabkan kelopak mata Lord Asura berkedut. Harimau naga langit telah menggabungkan semua kekuatannya ke dalam serangan ini. Mu Chen juga menyadari serangan balik hiruk pikuk Heavenly Dragon Tiger. Segelnya berubah, dan sebelum pukulan mengerikan bisa jatuh di menara pagoda besar, menara itu lenyap. Demikian juga, api emas juga menghilang. Jatuh, aura tajam dari pukulan itu, yang diresapi dengan energi spiritual yang ganas, mengamuk, membombardir layar cahaya yang mengelilingi platform pertempuran. Segera, layar cahaya terguncang oleh dampaknya, dan itu berguncang, tampak seolah-olah ada riak air di atasnya. Mu Chen berdiri di udara, menatap dengan acuh tak acuh pada Heavenly Dragon Tiger di tengah platform pertempuran. Setelah mengeluarkan pukulan mengerikan, tubuhnya yang sebelumnya kekar mulai menyusut secara bertahap. Sisik naganya juga mulai redup dan kusam. Pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa kekuatan harimau naga langit melemah dengan cepat. Dalam beberapa saat, harimau naga surgawi yang awalnya galak berada dalam kemerosotan total. Di bawah sisik naga, darah merembes keluar, dan jelas terlihat sangat lemah. Mu Chen mengangkat alisnya, meskipun dia berharap bahwa naga langit harimau akan menderita konsekuensi seperti itu setelah membakar garis keturunannya, dia tidak menyangka bahwa efek sampingnya akan begitu kuat dan kuat. Harimau naga langit sekarang mirip dengan harimau kertas, membuatnya tidak menjadi ancaman apapun. Lord Bloodhawk dan yang lainnya, yang berada di luar platform pertempuran, juga membuka mata lebar-lebar. Setelah beberapa saat, kesadaran menyadarkan mereka, dan mereka tidak bisa membantu tetapi melirik ke arah Mu Chen dengan heran. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Mu Chen akan menggunakan metode ini untuk menang. Tuan Mu Chen memang tangguh. Setelah syok, ada banyak seruan pujian yang tulus untuk Mu Chen. Banyak yang terkesan bahwa dia dapat dengan tenang menemukan kekurangan dari Heavenly Dragon Tiger, lalu memikirkan cara cerdik untuk mengalahkannya. Bahkan para bangsawan yang berpengalaman kagum pada naluri pertempuran yang begitu cemerlang. Di panggung pertempuran, Mu Chen perlahan turun dari udara, saat mata merah harimau naga langit mengikuti setiap gerakannya dengan cermat. Saat berikutnya, ia berlari keluar seperti harimau pemakan manusia yang ganas. Namun, saat ini, energi spiritualnya telah sangat melemah, sehingga tidak bisa lagi menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi Mu Chen. Jadi,
Dalam menghadapi serangan penyerangannya, Mu Chen dengan cepat menghindarinya. Pada saat yang sama, telapak tangan Mu Chen dengan cepat melakukan kontak dengan dahi harimau naga langit. Maaf telah menyinggung perasaanmu, gumam Mu Chen, saat energi spiritual dari telapak tangannya mengamuk seperti letusan gunung berapi. Ledakan, kepala Heavenly Dragon Tiger meledak dalam sekejap. Kemudian, seluruh tubuhnya pecah menjadi titik-titik cahaya, yang tersebar di udara. Setiap titik cahaya penuh dengan energi spiritual yang sangat murni. Ini adalah esensi energi spiritual yang ditinggalkan oleh harimau naga langit. Dengan ayunan lengan bajunya, esensi energi spiritual yang sangat besar melonjak dan akhirnya mengalir ke tubuh Mu Chen. Mu Chen berdiri diam, tetapi hatinya sedikit terkejut, karena esensi energi spiritual yang telah mengalir ke tubuhnya begitu besar, penyerapannya tidak lebih lemah daripada pil 20.000 meteor fall alchemy, yang telah dia serap ketika dia berada di dalam tubuhnya, fase budidaya. Harimau naga langit ini kemungkinan besar adalah penguasa kelas 8, ketika dia masih hidup. Jika tidak, itu tidak akan meninggalkan esensi energi spiritual yang luar biasa dan murni. Mu Chen menghela nafas, kagum, lalu segera menutup matanya. Setelah ini, dia dengan cepat mengaktifkan teknik untuk menyerap esensi energi spiritual yang luar biasa ke laut berdaulat, yang kemudian dia perbaiki. Saat esensi energi spiritual diserap, Mu Chen bisa merasakan bahwa laut berdaulatnya tampak menjadi lebih kuat, dan juga kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan dan disempurnakan. Jika saya dapat memperoleh lebih banyak esensi energi spiritual, saya akan segera dapat mencapai puncak pangkat penguasa kelas 5. 1 jam kemudian, ketika Mu Chen membuka matanya, pusaran lubang hitam di matanya telah menghilang. Saat dia mundur dari Small Heart Demon State, dia merasakan energi spiritual dari tubuhnya menjadi lebih murni dan kuat. Dia tidak bisa menahan nafas. Berderak. Saat Mu Chen menghela nafas, tiba-tiba ada suara di aula kuno. Ketika orang-orang melihat ke arah asal suara itu, mereka melihat sebuah gerbang perunggu, di mana wajah binatang berdarah lainnya perlahan-lahan menghilang. Ini karena kekalahan harimau naga langit. Jadi, segel pada gerbang perunggu, yang telah disegel dengan sempurna, menyebabkan 4 segel hancur. Ada juga beberapa fluktuasi yang tidak teratur, menyebabkan area tersebut tidak lagi sempurna seperti sebelumnya. Mu Chen turun dari panggung pertempuran, dan para lord tertawa dan mengucapkan selamat kepadanya atas kemenangannya. Haha, kali ini kami berhutang semua kepada Tuan Mu Chen. Bahkan Condor King mengangguk sambil tersenyum dan menghela nafas. Pertempuran terakhir ini sangat penting bagi mereka. Jika mereka gagal, Mandela harus secara paksa menerobos barisan, yang akan mengakibatkan bahaya tersembunyi di masa depan. Tidak relevan bagiku untuk memenangkan pertempuran ini, jika semua tuan tidak berkontribusi pada pertempuran sebelumnya. Mu Chen tersenyum, tetapi menolak untuk mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Wajah mungil Mandela yang tadinya tegang akhirnya rileks dengan senyuman. Mata emasnya melihat ke arah Mu Chen, lalu dia mengangguk dan berkata, kalian semua telah memberikan kontribusi yang bermanfaat, dan kalian akan diberi penghargaan atas kesuksesan kalian ketika semua sudah dikatakan dan dilakukan. Setelah mendengar kata-katanya, kegembiraan melonjak di hati para bangsawan. Bahkan jika Mandela mengatakannya, hadiahnya pasti luar biasa kaya, termasuk artefak dewa kelas atas, artefak dewa kelas luar biasa, tingkat kesempurnaan dekat, atau bahkan seni dewa yang lebih tinggi. Mu Chen, yang lebih tenang dan santai dari para bangsawan lainnya, hanya mengangguk sambil tersenyum. Dominator, bisakah kita memecahkan larik ini sekarang? Raja murid spiritual melihat ke pintu perunggu yang disegel. Pintu ini menuju ke tempat harta rahasia penguasa bumi berada. Mata emas Mandela juga beralih ke gerbang perunggu, sedikit kedinginan di dalamnya. Sebelumnya, karena gerbang perunggu terhubung sangat dekat dengan seluruh istana kuno, bahkan dia bingung harus berbuat apa. Sekarang segel di gerbang perunggu telah dibuka, dia tidak punya apa-apa lagi untuk menghentikannya. Serahkan saja padaku. Suara Mandela terdengar dingin. Segera, dia mengulurkan tangan kecilnya lagi, mengarahkannya ke salah satu pilar batu besar yang menahan langit, dan menggenggamnya dengan kuat. Gemuruh. Pilar batu penahan langit yang dilindungi rune sama rapuhnya dengan tahu di tangan Mandela yang cakap. Itu pecah seketika, dan dengan lambaian tangan kecil yang terakhir, kekuatan spiritual yang besar menyelimuti pilar. Itu kemudian berubah menjadi lapisan energi spiritual yang mengkristal. Suara mendesing. Pilar itu meledak menjadi cahaya spiritual yang cemerlang,
lalu melonjak dengan ganas, menembus kehampaan dan dengan keras membombardir gerbang perunggu. Bong, bong, pilar batu penahan langit hancur berkeping-keping. Tapi, saat mereka hancur, segel kuno di gerbang perunggu mulai memudar dengan cepat, dan wajah binatang buas, yang terkondensasi oleh darah, mengeluarkan raungan menusuk melengking. Mereka kemudian secara bertahap memutar. Istirahat. Mata emas Mandela menyipit. Detik berikutnya, sosoknya muncul tepat di belakang pilar, dan tinjunya yang halus memberikan pukulan keras, yang membombardir pilar batu dengan keras. Ledakan. Pilar batu besar meledak menjadi abu seketika, dan kekuatan yang mengerikan menghancurkan seluruh ruang. Itu kemudian mulai menggedor langsung di gerbang perunggu. Retak. Retakan itu muncul hampir seketika, lalu menyebar di sepanjang gerbang perunggu. Wajah monster berdarah itu pecah saat mereka berteriak. Gerbang perunggu berputar dan terdistorsi secara dramatis, lalu akhirnya meledak tiba-tiba. Ketika gerbang perunggu telah dihancurkan oleh Mandela, tatapan Mu Chen dan yang lainnya menjadi sengit. Pintu ke kedalaman harta karun rahasia duniawi akhirnya terbuka bagi mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa, setelah melewati sini, perang berburu besar ini akan mencapai titik paling intensnya. Oleh karena itu, jika mereka ingin mendapatkan ramuan spiritual godly, bahkan Mandela dan penguasa bumi lainnya tidak bisa lagi menahan. Perjuangan mulai sekarang pasti akan sangat merusak. 7 penguasa besar duniawi. Di atas hamparan lautan yang luas, ombak menghempas, namun tidak ada suara percikan air. Ombak bergulung dan berlalu begitu saja, menyisakan ruang yang hancur dan terpelintir. Mandela berdiri di depan ombak, mata emasnya menatap ke kedalaman samudera yang tak terbatas. Kemudian, dengan lambaian tangannya, sosoknya terhanyut. Ayo pergi, aku bisa merasakan bahwa tujuan akhir dari perjalanan kita tidak jauh. Mendengar kata-kata Mandela, Mu Chen dan yang lainnya tampak serius. Mereka tidak berani memberikan keraguan sedikit pun, jadi mereka segera mengikuti. Sekelompok orang terbang di atas lautan, tetapi ketika mereka menjelajah lebih dalam, Mu Chen dan yang lainnya mulai merasakan bahwa rasa penindasan antara langit dan bumi tampaknya semakin kuat. Saat mereka maju, bahkan ketiga raja itu tampak semakin serius, karena mereka memperlambat kecepatan mereka. Mandela juga merasakan bahwa kecepatan kerumunan telah melambat, jadi dengan jentikan jarinya, dia mengirimkan seberkas energi spiritual yang agung, yang bersiul, berubah menjadi perahu terbang dan muncul di bawah kaki mereka. Kapal terbang itu bersinar seperti batu kristal. Mu Chen dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa menahan napas. Kekuatan untuk mengkristalkan energi spiritual secara langsung adalah gerakan khas dari penguasa bumi. Perahu kecil ini tampak tidak penting, tetapi sekuat artefak ilahi kelas menengah. Yang terpenting, perahu ini dapat melindungi dunia dari aura penindasan yang menyelimuti dunia. Meskipun tempat ini telah diubah dari laut kedaulatan guru aula keempat, Mandela sendiri juga seorang penguasa bumi. Meskipun ada celah antara kekuatannya dan kekuatan Master Aula keempat, hanya melindungi penindasannya saja masih mudah baginya untuk mengaturnya. Dengan bantuan Mandela, kecepatan mereka melaju tiba-tiba melonjak. Setelah terbang selama hampir 1 jam, Mandela, yang memimpin pesta, perlahan-lahan melambat, penampilannya semakin serius. Mu Chen dan yang lainnya merasakan sesuatu, jadi mereka tiba-tiba mengangkat kepala, hanya untuk melihat bahwa, jauh di depan di lautan tanpa batas, sebuah entitas besar telah muncul. Tampaknya itu adalah Pulau Rocky yang besar, yang tergantung di atas laut. Di bawahnya, padang gurun yang luas memenuhi daratan. Ada pilar air yang sangat besar, yang terus bergemuruh dari Pulau Rocky, sebelum akhirnya jatuh ke laut di bawah. Seolah-olah seluruh lautan telah diubah oleh kolom air yang mengalir dari Pulau Rocky kuno dan misterius itu. Saat Pulau Rocky digantung di udara, pulau itu tampaknya memancarkan aura kemantapan yang tak tergoyahkan. Itu menyebabkan Mu Chen dan yang lainnya merasa bahwa, bahkan mungkin dengan runtuhnya langit dan bumi, Pulau Rocky ini akan tetap utuh. Pulau Rocky ini pasti tanah yang diubah dari penguasa keempat, setelah dia jatuh. Kilatan bersinar di mata emas Mandela. Sepanjang perang berburu hebat yang panjang ini, apa yang dia cari dengan susah payah akhirnya muncul di depan matanya. Ramuan spiritual ilahi yang diubah oleh guru aula keempat pasti ada di Pulau Rocky ini. Mendengar kata-kata Mandela, jantung mereka berdebar-debar. Dalam perang berburu hebat ini, mereka telah berjuang sepanjang jalan, mempertaruhkan nyawa mereka. Apakah kita akhirnya mencapai tujuan akhir? Dominator,
Haruskah kita mulai? Ada kilauan di mata Raja Murid Spiritual dan kegembiraan yang luar biasa dalam suaranya. Mendengar ini, Mandela tertawa. Dia kemudian melihat ke arah lautan, dan berkata, apa yang ditinggalkan oleh guru aula keempat tidak begitu mudah diperoleh oleh orang lain. Juga, sangat tidak masuk akal menjadi yang pertama menyerang di sini. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, hatinya tiba-tiba tersentak. Dia juga melihat ke arah lain. Apakah pasukan top lainnya juga membobol tempat ini? Haha, dominator wilayah Daluo memang ahli, untuk bisa datang lebih dulu sebelum kita semua. Betapa mengagumkan. Petik 2. Sama seperti pikiran ini melintas di hati Mu Chen, tawa gemuruh yang dalam, seolah menembus ruang, bergema seperti petir melalui langit dan bumi. Bahkan ombak di lautan bawah, bergulung dan terhempas karena tawa. Mata Mandela memandang samar-samar ke kejauhan, hanya untuk melihat ruang yang tiba-tiba bergetar dan berputar. Ruang itu kemudian terkoyak dengan retakan, saat siluet mengalir masuk. Dengan munculnya kelompok orang ini, energi spiritual yang melonjak antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi berkobar. Itu adalah kekuatan dari paviliun ilahi. Mu Chen, pertama kali menemukan Fang Yi dan Zantai Liuli di tengah keramaian. Jelas, kekuatan yang mengikuti mereka di sini adalah paviliun ilahi. Mu Chen memandang Sovereigns of the Divine Pavilion. Segera, pandangannya beralih ke depan kelompok itu. Di sana, berdiri seorang pria berjubah putih. Penampilannya sangat biasa, kecuali matanya, yang tampak merah padam. Sepertinya ada api yang menyala di dalamnya. Tidak ada fluktuasi spiritual yang kuat di sekitarnya, dan dibandingkan dengan banyak pria kuat di belakangnya, dia tampak biasa-biasa saja. Namun, orang biasa seperti itu menyebabkan hati Mu Chen dan yang lainnya tersentak hebat. Bahkan Mandela, yang berdiri di depan, menyipitkan mata emasnya saat melihatnya. Ekspresi serius di wajahnya ini adalah salah satu yang belum pernah mereka lihat sejak medan pertempuran Meteor Fall. Sosok berjubah putih ini adalah penguasa paviliun ilahi. Dia juga dikenal sebagai penguasa yang kemungkinan besar akan memimpin untuk menjadi penguasa bumi atas di wilayah utara. Di antara banyak kekuatan tertinggi di wilayah utara, reputasi bergengsi penguasa paviliun ilahi bahkan lebih kuat daripada Mandela. Menghadapi karakter yang begitu tangguh, Mandela pun tak berani memandang entengnya. Mengikuti penguasa paviliun ilahi, ada 4 sosok dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Fluktuasi spiritual mereka tidak lebih lemah dari Condor King. Jelas, keempat orang ini adalah 4 master paviliun dari utara, selatan, timur dan barat, yang berada di urutan kedua setelah penguasa paviliun ilahi, dan yang setara dengan 3 raja di wilayah Daluo. Setelah 4 master paviliun ini, datanglah banyak master gunung, dan Fang Yi dan lainnya di paviliun ilahi. Susunan pemain seperti itu sangat luar biasa. Namun, beberapa dari mereka tampak pucat, dan energi spiritual mereka sedang kacau. Tampak jelas bahwa mereka menemui beberapa kendala dalam perjalanan ke sini, yang karenanya mereka harus membayar harga. Tampaknya paviliun ilahi telah menemui beberapa masalah. Mandela tersenyum tipis, saat Mu Chen menyadari bahwa beberapa orang dari paviliun ilahi sedang berjuang untuk menyusun energi spiritual mereka. Haha, bawahanku lemah, karena rintangan sekecil itu telah membuat mereka kewalahan. Penguasa paviliun ilahi tersenyum acuh tak acuh. Dia kemudian segera melihat ke Pulau Rocky kuno dan berkata, tapi, selama saya bisa mendapatkan ramuan spiritual godly yang ditinggalkan oleh guru aula keempat, itu akan sia-sia, tidak peduli kerugiannya. Setelah mengatakan ini, dia berhenti. Melihat Mandela, dia berkata dengan tulus, dominator wilayah Daluo, Anda dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jika Anda membantu saya mendapatkan ramuan spiritual ilahi dari guru aula keempat kali ini, kita berdua dapat memerintah wilayah utara bersama-sama di masa depan. Petik 2. Setelah mendengar ini, Mandela mencibir dan menunduk. Saya menghargai bahwa Anda sangat memikirkan saya, tetapi saya pikir, mengenai ramuan spiritual ilahi, kita dapat memperolehnya dengan kemampuan kita sendiri, dan dengan cara kita sendiri. Kasihan, penguasa paviliun ilahi menghela nafas. Tampaknya, setelah perang berburu hebat ini, kekuatan puncak lainnya di wilayah utara akan dimusnahkan. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Mu Chen dan yang lainnya berubah dengan marah. Kilatan dingin melintas di mata Mandela dan dia mengejek dengan jijik, jangan bersukacita terlalu dini, karena jika Anda gagal, Anda hanya akan diejek.
Penguasa paviliun ilahi tersenyum sedikit, tetapi tidak lagi berbicara. Sikapnya itulah yang membuat hati Mu Chen dan yang lainnya tenggelam. Baru kemudian mereka benar-benar menyadari betapa pentingnya ramuan spiritual godly. Setelah penguasa paviliun ilahi mendapatkannya, ada kemungkinan besar bahwa dia akan membuat terobosan. Ketika dia berhasil menerobos untuk mencapai pangkat penguasa duniawi atas, dia tidak akan terkalahkan, meninggalkan tidak ada yang cukup mampu menjadi lawannya yang layak. Pada saat itu, bahkan kekuatan puncak lainnya harus tunduk padanya. Jika tidak, mereka akan dihancurkan. Di tangan penguasa yang begitu kuat, kekuatan puncak yang tampaknya kuat bisa dimusnahkan. Dengan gagalnya percakapan Mandela dengan penguasa paviliun ilahi, dua kekuatan teratas berdiri terpisah satu sama lain, tidak berbicara sama sekali. Satu-satunya komunikasi di antara mereka adalah kilatan cahaya dingin yang sesekali berkedip dalam tatapan mereka yang saling terkait. Suasana tegang di udara sangat mencekik. Namun, konfrontasi itu tidak berlangsung lama, karena segera ada suara lain dari sesuatu bersiul di udara di kejauhan. Saat ini, ada banyak siluet yang datang dari berbagai arah. Dalam beberapa saat, beberapa pelangi merobek langit, lalu akhirnya muncul di sekitar Pulau Rocky kuno. Aku tidak menyangka akan tertinggal di belakangmu, bahkan dengan kami dari Istana Netherworld mengisi dengan kecepatan penuh. Sebuah tawa terdengar di langit dan bumi, dan suara itu sepertinya menembus seluruh area dengan aura menakutkan yang bahkan membuat suhu di udara turun. Hati Mu Chen tersentak sedikit, saat dia melihat ke barat laut, di mana banyak bayangan gelap menyerbu ke depan. Di posisi terdepan, adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian hitam. Di matanya, ada kabut hitam yang bergelombang. Di dahinya, ada tanda hitam, yang mengeluarkan aura jahat yang mengganggu. Kepala istana Netherworld. Dengan satu pandangan, Mu Chen dapat mengatakan bahwa orang ini pasti adalah Tuan Istana Netherworld, serta penguasa bumi. Karena semua orang mencari harta karun, jangan lupakan kami dari Balai Tian Xuan. Suara lain terdengar, itu datang dari seorang lelaki tua, matanya sedalam langit berbintang, yang berdiri di udara. Itu adalah Liu Tiandao, kepala Balai Tian Xuan Hall. Di timur laut, penguasa pegunungan suci berkumpul. Di depan mereka, seorang lelaki tua berjubah putih berbintang berdiri dengan tongkat giok putih. Itu adalah leluhur tua suci dari pegunungan suci. Di barat, aura hitam meresap. Sosok agung, yang mengenakan baju besi hitam dan memancarkan aura iblis, berdiri di langit. Dia memiliki ciri khas dan pupil ungu. Saat dia berdiri dengan dingin, dia bahkan menyebabkan langit dan bumi menjadi redup dan menjadi suram. Dia adalah Demon Emperor of Demon's Gate. Di selatan, lautan ular mendesis, dan seorang lelaki tua, yang mengenakan jubah hijau dan memegang tongkat ular, menunggangi ular piton besar. Saat ular piton besar itu mendesis, ia mengeluarkan gas beracun yang tersisa, mengisi awan dengan racun. Dia adalah pemimpin kuil-kuil ular, orang tua Serpentis. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh paling terkemuka di wilayah utara. Mereka biasanya tidak terlihat, tapi sekarang mereka semua telah tampil. Ini adalah 7 penguasa bumi yang terkenal. Setelah melihat susunan pemain seperti itu, Mu Chen dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Pada titik ini, semua Master Sovereign Elite dari wilayah utara telah berkumpul. Dalam perang yang akan datang untuk ramuan spiritual godly, Mu Chen dan yang lainnya tidak tahu apa yang harus diantisipasi. Betapa menakutkannya ini. Pertempuran caotik. Rubah tua ini. Mandela meringkuk saat melihat penguasa bumi lainnya telah mengirim orang-orang mereka ke Pulau Berbatu. Ho, kami memang teman lama. Kami berpikir sama. Penguasa paviliun ilahi tersenyum datar dan memandang penguasa bumi lainnya. Ketika mereka mendengarnya, mereka memaksakan diri untuk tersenyum. Baiklah, karena kita memiliki motif kita sendiri, mari. Kita tinggalkan kepura-puraan itu. Mari kita tekan Master Aula keempat. Adapun cairan dewa spiritual, kami harus serahkan pada anak buah kami, kata Mandela dingin. 6 penguasa bumi lainnya mengangguk. Mereka memiliki niat yang sama. Bagaimanapun, mereka harus melihat cairan dewa spiritual sebelum mereka bisa mulai memperebutkannya. Masih terlalu dini untuk melakukannya sekarang. Setelah semua orang mencapai kesepakatan, mereka menyerang boneka spiritual itu bersama-sama. Serangan itu begitu kuat sehingga mereka berhasil menahan boneka spiritual itu kembali, dan tidak bisa masuk ke Pulau Berbatu untuk mengusir mereka.
Saat 7 penguasa bumi menahan boneka spiritual, bayangan mulai muncul di pulau berbatu. Bau udara kuno memenuhi tempat itu, dan cahaya spiritual berkilauan di atas kerikil. Bayangan itu adalah kekuatan tertinggi di wilayah Daluo. Ketika mereka muncul, mereka segera mengaktifkan energi spiritual mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka memandang dengan hati-hati ke sekeliling karena takut akan kekuatan mengerikan yang mungkin ada di sekitar. Namun, tindakan pencegahan ini tidak diperlukan. Seluruh pulau berbatu itu sunyi senyap, dan tidak ada serangan mendadak. Ketika Mu Chen melihatnya, dia menghela nafas lega. Saat dia akan beraksi, dia melihat bahwa Raja Tidur, Raja Condor, dan para bangsawan lainnya tampak pucat. Apa yang telah terjadi? Mu Chen kaget. Oh tidak, Raja Tidur berkata dengan suara rendah. Matanya yang mengantuk tiba-tiba berbinar, dan dia memancarkan penindasan yang mengejutkan. Dia mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya dan berkata, energi spiritual di tubuh saya telah ditekan. Ketika dia telah mengaktifkan energi spiritualnya, Raja Tidur merasa energi spiritualnya telah ditekan. Energi spiritualnya yang kuat berputar dengan sangat lambat. Seolah-olah kekuatan aneh telah menjebak laut berdaulatnya. Milikku juga. Raja Condor dan Raja Murid Spiritual menjadi pucat juga. Ketika bangsawan lain mendengarnya, mereka dengan cepat mengaktifkan energi spiritual mereka. Semuanya menjadi pucat karena mereka merasakan hal yang sama. Mu Chen mengerutkan kening. Dia merasa bahwa energi spiritualnya telah menyusut sedikit tetapi masih dalam kisaran yang dapat diterima. Energi spiritual saya telah berkurang lebih dari 70%. Raja Tidur tampak sangat pucat. Kekuatannya sekarang setara dengan Grade 7 Sovereign. Raja Condor dan Raja Murid Spiritual saling memandang dan berkata, jumlah kita sekitar 60%. 9 Neter, Tuan Asura, dan sisanya yang berada di kelas 6 Sovereign berkata, kita telah dikurangi menjadi sekitar setengah. Ketika Mu Chen mendengar apa yang mereka laporkan, dia terkejut dan berkata, punyaku ditekan minimal dan telah berkurang hanya 20%. Orang-orang akhirnya mengerti. Mereka yang memiliki kekuatan lebih besar akan mengalami tekanan energi spiritual pada persentase yang lebih tinggi. Pulau berbatu ini tidak sederhana, kata Raja Tidur dengan cemberut. Kekuatan tempur mereka telah berkurang secara drastis. Sisa pasukan akan menghadapi masalah yang sama juga, kata Condor King. Mereka tidak akan menjadi satu-satunya yang ditekan. Raja Tidur mengangkat kepalanya, dan saat dia melihat jauh ke dalam pulau berbatu dia berkata, mari kita bergerak bersama untuk mencari cairan dewa spiritual. Tuan Asura dan para bangsawan lainnya mengangguk. Kekuatan mereka telah ditekan, dan kekuatan tempur mereka telah melemah. Akan lebih baik bagi mereka untuk tetap bersatu jika sesuatu terjadi tiba-tiba. Segera, mereka berubah menjadi bayangan dan melesat ke tengah pulau. Sebagai pencegahan, mereka terbang rendah, tidak lebih dari 10 kaki di atas tanah. Pulau itu sangat luas dan mengagumkan. Ada gunung, hutan besar, dan bahkan gurun. Namun, semuanya tampak sepi. Mu Chen dan yang lainnya terkejut karena tidak menemukan penghalang atau serangan mendadak di sepanjang jalan. Perjalanan itu sangat mulus sehingga mereka merasa sulit dipercaya. Setelah bergerak cepat selama lebih dari 10 menit, mereka melambat. Mereka akan mencapai tengah pulau berbatu. Mu Chen dan yang lainnya muncul di atas gunung dan memeriksa lingkungan mereka. Ada danau besar di depan mereka. Danau itu berwarna hijau, dan airnya tampak seperti batu giok cair. Aroma harum memancar dari air, dan saat awan spiritual menyebar di permukaan danau, itu tampak seperti ilusi. Raja Tidur melihat ke arah danau dan berkata, ini adalah pusat dari pulau berbatu, di mana energi spiritual adalah yang terkuat. Cairan dewa spiritual harus ada di sini. Petik 2. Raja Murid Spiritual melihat sekeliling dan tiba-tiba, cahaya spiritual di matanya berkedip. Dia berkata dengan suara rendah, seseorang ada di sini. Karena itu, Mu Chen dan yang lainnya memperhatikan bahwa ada suara yang mengoyak udara. Setelah beberapa saat, banyak pita yang melesat ke arah danau dan mendarat di pegunungan di sekitarnya. Mereka adalah orang-orang dari pasukan teratas lainnya. Mereka pasti memasuki pulau setelah tuan mereka memecahkan penutup kristal. Orang-orang ini mengikuti kita kemanapun kita pergi. Lord Mountain Cracker mencela. Dengan adanya orang-orang ini, tidak mudah untuk mendapatkan cairan dewa spiritual. Mu Chen dan Nine Nether saling memandang tanpa daya. Para master kekuatan bukanlah orang lemah. Saat kekuatan teratas berkumpul lagi, atmosfer menjadi tegang.
Namun, mereka saling waspada dan tidak langsung berkelahi. Guyuran. Tiba-tiba, suara air bergema dari telaga besar tersebut. Suaranya menyenangkan, dan memiliki efek menenangkan. Ketika Raja Tidur dan yang lainnya mendengar suara aneh, mereka terkejut. Kemudian mereka melihat ke danau. Awan spiritual melayang di atas danau, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Raja Tidur melambaikan lengan bajunya, dan energi spiritual yang agung menyapu seperti badai. Itu menyapu awan spiritual, dan danau menjadi jernih. Mu Chen dan yang lainnya menyadari bahwa pusaran air besar berada di tengah danau. Cahaya melonjak di pusaran air, dan lingkaran cahaya memercik darinya. Mu Chen dan yang lainnya tiba-tiba melihat lingkaran cahaya. Energi spiritual yang besar melesat keluar dari lingkaran cahaya, dan mereka menyilaukan seperti matahari. Fluktuasi energi spiritual yang menakutkan berputar keluar dari setiap lingkaran cahaya. Itu adalah, Mu Chen dan yang lainnya menatap lingkaran cahaya dan terkejut. Mereka melihat bayangan senjata, gulungan, cahaya parah, dan item lainnya di dalam lampu. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam lingkaran cahaya, mereka tahu bahwa itu bukanlah barang biasa menilai dari fluktuasi energi spiritual. Itu seharusnya menjadi harta spiritual dari harta rahasia ini. Lampu berkedip-kedip di mata Raja Tidur saat dia melihat lingkaran cahaya. Cairan dewa spiritual seharusnya ada di sana juga. Ketika Lord Mountain Cracker dan bangsawan lainnya mendengarnya, mereka terkejut. Mereka terengah-engah sebagai antisipasi. Mu Chen terkejut juga, dan dia segera berbalik untuk melihat kekuatan teratas dari kekuatan lain. Mata orang-orang itu dipenuhi dengan keserakahan. Namun, ada keheningan mutlak, yang membuatnya tampak aneh. Mu Chen menyipitkan mata. Dia tahu bahwa keheningan adalah tanda akan datangnya badai angin. Harta karun telah muncul. Mereka yang ingin merebutnya pasti akan terlibat pertarungan sengit. Seperti yang diharapkan Mu Chen, setelah beberapa saat hening, orang-orang yang paling kuat dari pasukan berteriak pada saat bersamaan. Bertindak sekarang, kita harus mendapatkan cairan dewa spiritual. Petik 2. Ketika mereka mendengar suara itu, Raja Tidur, Raja Condor, dan Raja Murid Spiritual berlari bersama menuju lingkaran cahaya terang di tengah danau. Master kekuatan dari arah lain juga menembak. Energi spiritual yang kuat meledak di sekitar danau besar dalam sekejap. Pertempuran kacau di antara 7 kekuatan teratas telah dimulai. 3 kekuatan tertinggi datang bersama. Swoosh! Suara angin kencang yang pecah terdengar, saat bayangan terbang dengan kecepatan kilat menuju danau besar. Bayangan ini memancarkan fluktuasi energi spiritual yang keras. Kekuatan top bertempur sengit memperebutkan gumpalan cahaya. Ini karena cairan dewa spiritual yang mereka lihat ada di dalam gumpalan cahaya. Pasukan tidak jauh dari danau, dan dalam hitungan detik, mereka sudah berada di atasnya. Guyuran. Saat orang-orang berlari menuju gumpalan cahaya, permukaan danau tiba-tiba meledak. Lampu hijau dingin melesat keluar dari danau dan menyerang orang-orang. Kekuatan teratas dikejutkan oleh serangan mendadak, tapi untungnya, mereka siap. Mereka tahu bahwa bahaya mengintai di mana-mana di ranah harta karun rahasia duniawi. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan kehilangan nyawa. Dengan demikian, kekuatan puncak telah melindungi diri mereka sendiri dengan energi spiritual. Cahaya spiritual berkilauan, dan hembusan angin dari tinju dan sinar pedang menyapu. Beberapa kekuatan puncak bahkan mengeluarkan artefak ilahi mereka, yang mengirimkan kekuatan yang kuat. Desir, desir, tidak peduli seberapa siapnya mereka, kekuatan teratas sepertinya telah meremehkan bahaya yang mengintai di danau. Cahaya hijau dingin melesat keluar dan menembus pertahanan energi spiritual dari banyak kekuatan top, menyebabkan banyak dari mereka menjerit. Orang-orang kemudian melihat ular hijau bersembunyi di cahaya hijau yang dingin. Mereka tampak istimewa, mereka pipih seperti bilah, dan sisik mereka berdiri tegak. Hal yang paling menakjubkan adalah rune kuno ditemukan di tubuh ular, yang memancarkan kekuatan tajam. Energi spiritual perlindungan tubuh di sekitar Mu Chen telah ditembus oleh ular juga. Ular itu kemudian melesat menuju tenggorokannya. Tapi, saat hendak menyerang tenggorokan Mu Chen, dia memblokirnya dengan telapak tangannya. Cahaya keemasan keluar dari kulit Mu Chen, dan teriakan naga bergema. Tubuh naga Phoenix telah diaktifkan, membuat pertahanan Mu Chen menjadi sangat kuat. Sial, ketika ular hijau menembaki telapak tangan Mu Chen, suara tabrakan logam terdengar. Tabrakan itu menyebabkan sensasi berduri di telapak tangan Mu Chen, dan dia berubah menjadi serius.
Dia meraih ular hijau itu dengan erat di tangannya. Kemudian, saat cahaya keemasan melonjak, dia meremas ular itu dengan keras, menyebabkannya meledak. Ketika ular itu meledak, ia berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang ke udara. Hal-hal ini terbuat dari apa? Ketika Mu Chen melihatnya, dia terkejut. Dia mengira mereka adalah makhluk hidup. Namun, ular itu tampaknya dibentuk dengan cara khusus, mirip dengan beberapa bentuk artefak ilahi. Ular ini memiliki ketajaman artefak ilahi tingkat rendah. Saat ular menyerang bersama, bahkan penguasa kelas 6 akan terperangkap di antara kelompok mereka yang merayap. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa selain kekuatan puncak, yang levelnya sebanding dengan 3 raja, sisa orang berada dalam keadaan menyesal. Beberapa dari mereka mengalami pendarahan dan luka parah. Mu Chen dengan cepat melihat ke 9 meter. Dia tampaknya telah terlempar. Karena dia adalah anggota konstitusi binatang ilahi, dia tidak terluka. Namun, Lord Bloodhawk dan para bangsawan lainnya berdarah. Hati-hati, benda-benda ini seperti artefak ilahi. Mereka digunakan secara khusus untuk menghancurkan energi spiritual. Semua orang tiba-tiba mendengar teriakan Sleeping King. Bentuk kelompok Anda sendiri, Condor King dan Spiritual Pupil King, ikutlah denganku untuk mendapatkan harta karun. Petik 2. Raja tidur melihat ke arah lain dan melihat bahwa serangan tiba-tiba oleh ular spiritual telah menghalangi kekuatan puncak dari kekuatan lain. Hanya tuannya yang terus terbang menuju tengah danau untuk merebut harta karun. Baik, Raja Condor dan Raja Murid Spiritual menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi muram. Mereka bertiga kemudian mengaktifkan energi spiritual mereka secara optimal dan terbang melalui ular spiritual dengan kecepatan kilat. Dalam hitungan detik, mereka bertiga berada di dekat gumpalan cahaya. Cahaya melintas di mata Raja Tidur. Dia menggunakan tangannya untuk mengeluarkan gumpalan cahaya, yang kemudian terbang menuju telapak tangannya. Letakkan. Tepat saat Sleeping King hendak menangkap gumpalan cahaya, sebuah suara bergemuruh. Hembusan angin dingin dari telapak tangan melesat mengikuti teriakan itu. Saat angin dingin bertiup kencang, ruang itu langsung membeku. Meskipun energi spiritual para master, yang telah memasuki pulau berbatu, telah ditekan, kekuatan mereka masih di sebelah penguasa bumi. Dengan penindasan, mereka masih kuat. Dalam menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Sleeping King hanya mencibir. Dia melakukan pukulan dengan backhand, dan energi spiritual yang agung berkumpul bersama seperti pusaran air di bawah telapak tangannya. Fluktuasi hebat berkecamuk dari pusaran air. Swoosh! Saat pusaran air itu keluar, itu bertabrakan dengan hembusan angin dingin dari telapak tangan. Lengkungan ruang angkasa terbentuk di pusaran air energi spiritual, kemudian melahap hembusan angin dingin. Itu kemudian memecah hembusan angin dingin menjadi bintik-bintik terang. Tak jauh dari situ, tiba-tiba sosok muncul. Dia membeku sejenak, lalu mendengus. Dia kemudian menatap Raja Tidur dengan tenang. Sosok itu mengenakan jubah abu-abu. Dia memiliki rambut putih dan matanya tajam dan licik. Dia adalah Master Paviliun Barat dari Paviliun Ilahi, dan dia memiliki kekuatan dari penguasa kelas 8. Jelas sekali bahwa dia telah dikalahkan oleh Sleeping King ketika mereka bertarung sebelumnya. Raja Tidur memang kuat. Hari ini, saya ingin melihat betapa kuatnya ketiga raja di wilayah Daluo. Kata Master Paviliun Barat dengan licik. Ketika dia mengatakan itu, pita ditembakkan dari dua arah yang berbeda, saat dua tetua berdiri di langit. Raja Tidur meraih telapak tangannya, menahan gumpalan cahaya di dalamnya. Saat lampu padam, pedang muncul di tangannya. Cahaya dingin mengalir di pedang dan rune kuno merangkak di atasnya seperti ular. Saat cahaya dingin berputar di bilahnya, ruang itu retak. Ini adalah artefak ilahi tingkat tinggi. Manfaat dari harta rahasia ini luar biasa. Seseorang dapat dengan mudah mengambil artefak ilahi tingkat tinggi darinya. Jika artefak ilahi seperti itu telah dilelang di wilayah utara, semua penguasa akan mengamatinya. Namun, bagi Raja Tidur, yang kekuatannya berada di kelas 9 Sovereign, dia hanya akan tertarik pada artefak ilahi yang tak tertandingi. Hanya artefak seperti itu yang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Selain itu akan menjadi harta karun tertinggi. Harta tertinggi ini bukanlah artefak ilahi, tetapi benda suci. Namun, penguasa bumi biasa tidak akan memiliki harta karun seperti itu, jadi Raja Tidur tidak pernah merindukannya. Ketika Raja Tidur melihat artefak ilahi tingkat tinggi, dia hanya menyimpannya. Dia kemudian mengerutkan kening saat melihat gumpalan cahaya dari danau.
Manakah dari mereka yang memiliki cairan dewa spiritual di dalamnya? Situasinya sangat kacau, mustahil untuk menangkap mereka satu persatu. Itu akan terlalu memakan waktu. Raja tidur berpikir sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat ketiga tetua. Dia kemudian mengarahkan pandangannya pada sesepuh di sebelah kirinya, yang mengenakan jubah putih. Dia memiliki senyum yang ramah, tetapi fluktuasi energi spiritualnya sebanding dengan milik Raja Tidur. Tetua ini adalah yang paling kuat di antara 4 Master Pavilion Ilahi. Dia adalah Master Pavilion Timur, dan kekuatannya berada di grade 9 Sovereign juga. Pavilion Ilahi telah mengaktifkan Master paling kuat untuk menghadapi 3 Raja. Jelas bahwa mereka menargetkan wilayah Daluo dan bahwa mereka tidak akan membiarkan ketiga Raja mendapatkan cairan dewa spiritual. Bertindak secara terpisah, kata Raja Tidur kepada Raja Condor dan Raja Murid Spiritual. Ketika kedua Raja itu mendengar perintah ini, mereka mengangguk dan pergi. Ho, Master Pavilion telah menginstruksikan kami untuk tidak membiarkan wilayah Daluo mendapatkan cairan dewa spiritual. Ketika Master Pavilion Timur melihat ini, dia tertawa. Namun, matanya tampak tanpa ekspresi. Dia menganggukkan kepalanya, dan 2 Pavilion Masters lainnya berlari keluar, mengejar Condor King dan Spiritual Pupil King. Saya tidak berpikir Anda memiliki kekuatan untuk menghentikan kami, kata Raja Tidur. Cahaya dingin keluar dari matanya yang mengantuk, saat dia menatap Master Pavilion Timur. Oh, Master Pavilion Timur tersenyum datar. Energi spiritual yang besar meledak seperti badai dari tubuhnya, dan lengkungan ruang angkasa mulai terbentuk di bawah serangan energi spiritual. Raja Tidur menatap datar ke arah Master Pavilion Timur yang kuat, lalu perlahan mengangkat tangannya. Penindasan energi spiritual menyebar, yang sebanding dengan yang terjadi pada Guru Ilahi Timur. Saat 2 penguasa kelas 9 saling berhadapan, kekuatan teratas dengan cepat mundur dari wilayah tersebut. Mereka tidak ingin terlibat dalam pertarungan level ini. Swoosh! Mu Chen mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa ketiga raja telah ditahan. Pavilion Ilahi telah memperlakukan wilayah Daluo seperti musuh, karena mereka keluar untuk menghentikan wilayah Daluo mendapatkan cairan dewa spiritual. Namun, jika mereka berpikir bahwa, dengan menahan ketiga raja, mereka akan bisa menghentikan mereka mendapatkan harta karun, mereka terlalu naif. Saat Mu Chen memikirkan ini, dia menarik napas dalam-dalam. Dia membentuk segel dengan tangannya dan cahaya keemasan bersinar dari belakangnya. Suara kicauan yang jelas terdengar, dan sepasang sayap besar terentang dari punggungnya. Mu Chen mengepakkan sayap, memusnahkan semua ular hijau dalam prosesnya. Saat mengepakkan sayap lebih cepat, dia berubah menjadi pita, lalu berlari ke arah gumpalan cahaya di tengah danau. Pulau berbatu telah menekan energi spiritual dari kekuatan puncak, dan mereka yang paling kuat adalah yang paling terpengaruh. Energi spiritual yang ditunjukkan Mu Chen sekarang jauh lebih kuat daripada para bangsawan karena ini. Pasukan telah mengamati Mu Chen. Saat dia berlari ke tengah danau, 2 pita dari 2 arah yang berbeda juga muncul. Mereka mengelilinginya untuk menghalanginya. Ketika Mu Chen melihat kedua pita itu, cahaya dingin berkedip di matanya. Mereka adalah Pangeran Netherworld dari Istana Netherworld dan Fang Yi dari Pavilion Ilahi. Kebetulan sekali, yang paling kuat di antara generasi muda di wilayah utara, memegang 3 peringkat teratas di catatan Naga Phoenix, telah berkumpul. Yang unik adalah, para tuan, peringkat 1 dan 2, bergabung untuk menghentikan Mu Chen, yang peringkat 3. Pangeran Netherworld berdiri di langit dan memegang tombak merah panjangnya. Dia menatap dingin ke arah Mu Chen dan berkata, apakah kamu masih berani untuk menyerang tanpa semangat juang kamu? Saya akan menyarankan Anda untuk keluar dari tempat ini jika Anda ingin tetap hidup. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia hanya tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Energi spiritual agung yang meledak dari tubuhnya adalah satu-satunya balasannya kepada Pangeran Netherworld. Ketika Pangeran Netherworld melihatnya, cahaya dingin melintas di matanya. Dia kemudian memegang lebih erat tombak merah panjang di tangannya. Karena kamu sangat keras kepala, aku akan memberitahumu hari ini bahwa, tanpa semangat juangmu, kamu tidak berharga bagiku. 3 benda surgawi yang berdaulat. Pangeran Netherworld dan Fang Yi berdiri di atas danau. Mata mereka tajam, seperti bilah. Mereka memandang Mu Chen seperti dia adalah mangsa mereka. Energi spiritual di sekitar mereka berdua luar biasa.
Pangeran Netherworld telah menggunakan beberapa metode khusus, dan Fang Yi telah memanfaatkan kekuatan pil spiritual untuk meningkatkan kekuatannya menjadi penguasa kelas 6. Mereka telah berusaha keras untuk membunuh Mu Chen. Saat mereka berdua menatap Mu Chen dengan dingin, dia menghela nafas. Tatapannya menjadi tajam dan darahnya mulai mendidih. Niat bertarung yang kuat melonjak dari hatinya. Dia meraih tangannya, dan pilar besar Meru Demonik muncul di hadapannya dengan aura yang tidak menyenangkan. Dia menyentuh pilar iblis dan berbicara dengannya sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin mengalahkanku? Anda datang pada waktu yang tepat, saya perlu menggunakan Anda untuk mempertajam keterampilan saya." Petik 2. Jalan tuannya adalah mengalahkan lawan-lawannya yang kuat dan mencari terobosan dalam situasi yang mengancam nyawa. Karena Mu Chen telah menstabilkan level penguasa tingkat 5, energi spiritual di tubuhnya menjadi lebih kuat dan terkondensasi melalui pertempuran di medan pertempuran Meteor Fall. Dia membutuhkan lebih banyak pertempuran sengit untuk melanjutkan perkembangannya. Pria sombong, apakah kamu tidak takut kamu akan dihancurkan oleh ini? Pangeran Netherworld berkata dengan dingin. Mu Chen tersenyum, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia meraih pilar besar Meru Demonik dengan erat, dan ruang di belakangnya melonjak. Laut sovereignnya menjulang di belakangnya, dan penindasan energi spiritual yang agung berputar-putar. Meskipun Pangeran Netherworld dan Fang Yi telah mencapai penguasa kelas 6, Mu Chen tidak takut pada mereka. Dalam hal kekuatan, Harimau Naga Langit, yang telah dia kalahkan, jauh lebih kuat dari mereka berdua. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Heavenly Dragon Tiger tidak memiliki pikiran, sedangkan Pangeran Netherworld dan Fang Yi licik. Menyerang. Pangeran Netherworld berteriak. Keduanya berubah menjadi bayangan dan melesat keluar. Saat Pangeran Netherworld menyerang Mu Chen dari depan, Fang Yi pergi ke belakangnya. Kedua jenius dari generasi muda di wilayah utara terkoordinasi dengan terampil, sehingga mereka dengan mudah menjebak Mu Chen di antara mereka. Cahaya Netherworld, Sateret Star. Petik 2. Cahaya dingin melonjak di mata Pangeran Dunia Bawah, saat dia mengangkat tombaknya untuk menyerang. Energi spiritual yang agung berputar keluar dan berkumpul dengan gila di ujung tombak. Hanya dalam beberapa detik, lubang hitam kecil terbentuk di ujung tombak, dan ruang di sekitarnya mulai retak. Meskipun tombak itu tampak tidak berbahaya, itu telah memampatkan semua energi spiritual, membuatnya begitu mematikan, setiap penguasa kelas 6 biasa tidak akan berani menganggapnya enteng. Seni ilahi menusuk surga, segel penusuk surga. Ketika Pangeran Netherworld mengeluarkan serangan kuat itu, Fang Yi berteriak dari belakang Mu Chen. Energi spiritual yang kuat meledak, saat Fang Yi mengeluarkan pukulan dengan cetakan cahaya kuno di telapak tangannya. Cetakan cahaya kuno mampu menembus langit, karena sangat kuat. Pangeran Netherworld dan Fang Yi mengenal Mu Chen dengan baik sekarang, jadi mereka tahu bahwa dia memiliki berbagai metode yang menakjubkan. Mereka tidak punya niat untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya saat ini, jadi mereka terus mengirimkan pukulan mematikan. Dengan cara ini, bahkan jika mereka tidak bisa membunuh Mu Chen, mereka juga tidak akan ditekan olehnya. Kekuatan serangan dari kedua belah pihak mengejutkan Mu Chen. Detik berikutnya, mata hitamnya berubah menjadi lubang hitam, gelap dan menakutkan. Negara Setan Hati Kecil, Mu Chen meraih pilar besar Meru Demonik dengan tangan kanannya. Energi spiritual yang agung melesat keluar, lalu bergabung dengan aura pilar iblis yang tidak menyenangkan. Dari jauh, permukaan pilar iblis tampak seperti lapisan kristal berdarah. Ini bukan energi spiritual yang mengkristal yang hanya bisa dibentuk oleh penguasa bumi, melainkan tingkat kristal yang dibentuk dengan menggabungkan energi spiritual dalam tubuh Mu Chen dan aura tak menyenangkan dari pilar setan Meru besar. Meskipun tidak sekuat energi spiritual yang mengkristal, seseorang harus tetap tidak menganggap enteng kekuatannya. Berdengung, Mu Chen melambaikan tangannya dan pilar besar Meru Demonik mendesing ke bawah. Itu menembus kehampaan dan menghantam dengan keras pancaran tombak dunia bawah dengan kecepatan kilat. Ketika pilar iblis dan pancaran tombak bertabrakan, Mu Chen mengeluarkan pukulan. Energi spiritual yang agung melonjak, mengungkapkan api ungu di dalamnya. Sepertinya ada petir tak berbentuk dalam nyala api ungu. Ketika keduanya bergabung bersama, itu sangat meningkatkan energi spiritual Mu Chen. Sial, dong. Suara benturan logam terdengar, saat kepalan tangan dan telapak tangan saling bertabrakan, menciptakan gelombang kejut energi spiritual yang kuat. Air di danau melonjak, dan kekuatan tertinggi itu, yang telah terpengaruh, berbalik untuk melihat ke langit. Mereka kaget melihat Mu Chen, Pangeran Netherworld,
dan Fang Yi dalam formasi segitiga. Pilar iblis menahan pancaran tombak dan telapak tangan Mu Chen mengenai Fang Yi. Ruang di titik kontak mereka bertiga beriak. Mereka terlihat dingin, karena masing-masing mengaktifkan energi spiritual di tubuh mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Ledakan, energi spiritual berputar ke titik di mana badai angin energi spiritual berputar keluar di titik-titik kontak. Mereka bertiga terguncang, karena mereka terlempar kembali oleh kekuatan itu. Mu Chen menembak sekitar 30 meter, lalu dengan cepat menginjak-injak kekosongan. Ruangnya melonjak, tetapi dia akhirnya bisa menstabilkan dirinya sendiri. Ketika dia melihat Pangeran Netherworld dan Fang Yi, dia melihat bahwa mereka juga terlempar ke belakang, tetapi hanya beberapa meter jauhnya. Dengan demikian, mereka berdua sekarang tampaknya berada di atas angin. Namun, Pangeran Netherworld dan Fang Yi masih terlihat muram. Meskipun mereka memiliki kekuatan penguasa kelas 6 dan telah bergabung, mereka masih belum mengalahkan Mu Chen. Ini bukanlah hasil yang mereka harapkan atau inginkan. Kekuatan top lainnya di wilayah tersebut telah mengamati situasinya. Mereka kaget ketika melihat Pangeran Netherworld dan Fang Yi tidak dapat menekan Mu Chen, meskipun mereka telah bergabung. Mereka tahu bahwa penguasa kelas 6 tidak dapat bersaing dengan Mu Chen ketika dia mengendalikan semangat juang. Namun, Mu Chen hanya bisa bergantung pada kekuatannya sendiri saat ini, yang berada di tingkat penguasa kelas 5. Pangeran Netherworld dan Fang Yi diuntungkan, karena ada dua dari mereka dan level mereka lebih tinggi. Namun, mereka masih tidak dapat sepenuhnya menekan Mu Chen. Mu Chen, bukanlah orang yang sederhana. Pertarungan di antara tiga kekuatan teratas ini memang menarik. Petik 2. Saat kekuatan teratas menyaksikan pertarungan, Pangeran Netherworld dan Fang Yi saling memandang. Mereka mengerutkan alis mereka dan menyampaikan pesan satu sama lain menggunakan energi spiritual mereka. Orang ini hanya memiliki kekuatan dari penguasa kelas 5, tapi dia telah mengendalikan energi spiritualnya dengan sangat baik. Selain itu, nyala api dan kilat khusus telah bergabung ke dalam energi spiritualnya. Ini telah meningkatkan kualitas energi spiritual. Dia telah melampaui kekuatan tertinggi di levelnya. Petik 2. Orang ini tangguh. Keduanya saling memandang dan mengertakkan gigi. Mu Chen memang tangguh untuk ditangani. Jangan menahan diri lagi. Ayo lakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata Pangeran Netherworld dan Fang Yi. Detik berikutnya, mereka membentuk segel dengan tangan mereka. Energi spiritual yang kuat berputar keluar dari tubuh mereka tanpa reservasi, lalu mengamuk seperti badai. Tubuh surgawi besar Netherworld, tubuh surgawi turun bintang primordial. Saat mereka berdua berteriak, energi spiritual di langit dan bumi melesat ke arah mereka. Dalam beberapa detik, dua bayangan besar, yang memancarkan tekanan kuat, muncul di samping mereka. Mu Chen melihat bayangan besar yang tiba-tiba muncul dan terkejut. Dia telah melihat tubuh surgawi primordial Stardust Chen Fang Yi sebelumnya, tapi itu adalah pertemuan pertamanya dengan tubuh surgawi Pangeran Netherworld. Tubuh badan surgawi berdaulat gelap. Jika dilihat dari jauh, itu tampak seperti dewa iblis yang berdiri di langit dan bumi. Energi spiritual dari langit dan bumi sangat menggelora dan berkecamuk terus-menerus. Setelah Fang Yi dan Pangeran Netherworld mengaktifkan tubuh surgawi berdaulat mereka, energi spiritual mereka meningkat pesat. Pangeran Netherworld dan Fang Yi harus mengaktifkan tubuh surgawi berdaulat mereka. Ketika kekuatan tertinggi melihat energi spiritual di daerah ini, mereka terkejut. Bukankah Big Netherworld Celestial Body berada di peringkat 68 dalam catatan 99 Sovereign Celestial Body? Mu Chen bergumam, tubuh surgawi Big Netherworld terkenal. Itu peringkat nomor 68, dan hanya kekuatan teratas yang bisa mengolahnya. Pangeran Netherworld dan Fang Yi tidak ingin mengulur-ulur pertempuran lagi. Bagaimanapun, pertempuran itu hanyalah perhatian sekunder. Yang paling penting adalah mendapatkan cairan dewa spiritual. Haruskah kita menyelesaikan ini segera? Mungkin juga, cahaya dingin berkumpul di mata Mu Chen, saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Energi spiritual yang dahsyat mengamuk seperti angin topan. Detik berikutnya, cahaya keemasan muncul di daerah itu, seperti matahari. Kekuatan tertinggi mengangkat kepala mereka dan terkejut. Sosok emas besar, dengan matahari emas tergantung di belakang kepalanya, secara bertahap muncul di dekat Mu Chen. Itu memancarkan penindasan yang kuat, yang menimbulkan ketakutan di hati kekuatan-kekuatan puncak.
Penindasan yang keluar dari badan surgawi berdaulat Mu Chen lebih kuat dari badan surgawi berdaulat Fang Yi dan Pangeran Dunia Bawah. Seseorang harus bertanya-tanya apa hasilnya, ketika tiga badan surgawi berdaulat bentrok bersama.